Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Muhammad Rohim. Saya akan menyampaikan materi tentang sumber hukum Islam Aswaja NU. Sumber hukum Islam Aswaja NU. Sumber hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa yaitu membaca ataupun bacaan. Sedangkan secara istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam merupakan sumber pertama dan merupakan sumber dari segala sumber ajaran Islam. Kemudian sumber hukum yang kedua yaitu ada hadis atau sunnah. Pengertian hadis ataupun sunnah menurut bahasa yaitu baru perkataan ataupun percakapan. Sedangkan menurut istilah yaitu apa saja yang diriwayatkan ataupun segala hal yang disadarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Kedudukan hadis di sini merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kemudian sumber hukum yang ketiga yaitu ijma'. Pengertian ijma' menurut bahasa yaitu kesepakatan ataupun konsensus. Sedangkan menurut istilah yaitu kesepakatan para ulama yang mujtahid tentang suatu perkara setelah Rasulullah SAW wafat. Kedudukan ijma' di sini merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mengapa? Apabila ada hukum-hukum yang belum ada ataupun belum jelas di dalam Al-Quran, maka akan ditetapkan melalui ijma' atau kesepakatan ulama. Kemudian yang terakhir yaitu ada qiyas. Pengertian qiyas menurut bahasa yaitu mengukur, membandingkan, analogi ataupun menyamakan. Sedangkan menurut istilah yaitu menyamakan suatu perkara yang belum ada dalil pastinya, yang menyatakan ketepatan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada dalil pastinya karena adanya persamaan ilat. Contoh di sini yaitu dalam penetapan qiyas yaitu tentang hukum penetapan narkoba. Di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak ada hukum tentang narkoba, akan tetapi di sini dikiaskan dengan hukum khamr yang haram karena mempunyai sifat memabukkan ataupun lupa diri. Mempunyai sifat yang sama, akhirnya dikiaskan bahwa narkoba itu haram. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kesalahan, mohon untuk bisa diarahkan dan dibenarkan agar ilmunya bisa lebih bermanfaat lagi. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.